dulu. Ya, Pak Ketua Kelasnya Iqbal, pimpin doa teman-temannya Iqbal. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Apa kabarnya Saudara? Sehat? Sehat ya? Ada yang tidak hadir hari ini temannya? Hadir semua. Bagus, terima kasih anak ya. Dan tentunya hari ini anak-anak sudah siap untuk belajar, mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kalau sudah siap, silahkan keluarkan alat tulis yang berhubungan dengan pembelajaran, buku, dan lainnya. Dan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, silahkan disingkirkan terlebih dahulu. Ya, sudah disiapkan? Sudah disiapkan? Nah, hari ini pembelajaran kita ketemu sama Ibu pembelajaran apa? Matematika. Ya, matematika ini kita ketemu dari SD, SMP, SMA, SMK, bahkan mungkin kalau di kuliah kalian ketemu dengan matematika. Ya, dan matematika ini sering jadi momok. Tahu momok ya? Momok membuat anak-anak takut ketemu dengan pembelajaran matematika. Kenapa? Kenapa kalian takut ketemu dengan pembelajaran matematika sementara matematika itu penting? Matematika itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Matematika itu dekat dengan kita. Ya, nah sebagai hal yang dapat memacu kalian supaya cinta matematika, silakan Anda perhatikan video berikut ini sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, ya. Perhatikan, lihat ke depan dulu, fokusnya ke sini dulu, jangan ke yang lain-lain. Ya, lihat sini dulu. Kalian perhatikan, tampilan video di depan supaya kalian bisa paham kenapa sih harus cinta matematika. Sebagian besar dari kalian semua pastilah pernah bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? TK udah mulai ngafalin angka, SD udah belajar tambah, kurang, kali, bagi. Di SMP ketemulah kita sama si X, Y, dan Z yang selalu dicari-cari nilainya. Belum lagi di SMA kita kenalan sama yang namanya limit, diferensial, integral. Masuk kuliah, apapun jurusannya, ujung-ujungnya reunian lagi kita sama statistika. Sudahlah, terima saja kenyataan bahwa memang sesungguhnya hidup kita gak bakalan bisa jauh-jauh dari yang namanya matematika. Belajar matematika itu bukan buat dipakai beli cendol terus bilang ke mamanya, "Mam, beli cendol ya sebernama X, di mana X itu adalah hasil dari 3X tambah 5 sama dengan 2X tambah 7. Dijamin, mamanya bakalan langsung pergi dan gak mau pusing layanin kamu. Gak gitu juga teman-teman. Belajar matematika kalau soalnya A, jawabannya pasti B. Atau soalnya C, jawabannya ya pasti D. Gak ada tawar-tawar. Setia banget kan mereka antara soal dan jawabannya? Sama halnya kayak kamu dan jodoh kamu. Gak akan tergoyangkan kok, tenang aja. Oke cukup, kalian semua bisa kontrak gara-gara matematika kalau dilanjutkan. Itu hanya ikan. Memang sih dari luar terlihat menyeramkan, tapi siapa yang tahu di balik itu semua matematika penuh dengan makna dan hikmah yang mendalam. So, jangan mudah putus asa dalam belajar matematika. Jadilah siswa yang tangguh pantang mengeluh
harusnya. Ya, nanti kalau sistem persamaan linear 3 variabel 3 inputnya. Menyelesaikannya sama, nah, ada menggunakan metode eliminasi, betul ya? Di 2 variabel ada eliminasi kan? Ada ya? Yang kedua metode substitusi dan gabungan. Nah, ini tuntutan pembelajaran yang harus kalian capai, yang harus Ananda penuhi di pembelajaran kali ini. Nah, ya, melalui kegiatan hari ini, melalui kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak ibu bisa menyusun persamaan linear 3 variabel dari apa? Dari persoalan atau permasalahan dalam. Bu Devi mempunyai 3 orang putri bernama Ira, Ria, dan Hani. Ketiga orang putri Bu Devi pun memberi uang masing-masing Rp50.000 pada mereka. Setelah dapat uang dari ibu, Ira, Ria, dan Hani segera pergi ke toko roti untuk membeli roti kesukaan mereka. Sesampainya di sana, Ira membeli 3 roti coklat, 2 roti keju, dan 2 roti kelapa. Kemudian, Ira harus membayar seharga Rp41.000. Dia membeli 2 roti coklat, 3 roti keju, dan 2 roti kelapa. Kemudian, dia membayar Rp43.000 di kasir. Dan Ani membeli 2 roti coklat, 2 roti keju, dan 3 roti kelapa seharga Rp42.000. Sesampainya pulang ke rumah, mereka memberitahukan kepada ibu bahwa mereka sudah membeli roti kesukaan mereka. Berapa harga satuan masing-masing dari roti tersebut? Ira, Ria, dan Ani lupa dan tidak tahu berapa harganya. Lalu, bagaimana caranya ya agar ibu bisa mengetahuinya? Nah, masih perlu diulang sekali lagi, ibu? Paham ya? Jadi di permasalahan itu tadi ada seorang ibu yang mempunyai tiga anak. Nah, sekarang memahami, kalian bisa menyimak dan memahami apa yang disampaikan di video tersebut? Bisa? Bisa paham nggak dengan video yang disampaikan di video tadi? Bisa paham? Kalau bisa paham, coba dituliskan di buku tulis Ananda itu apa yang kalian dapatkan di videonya. Tuliskan. Ada buku dan kertas boleh. Paham? Apa yang kalian dapatkan dari permasalahan yang di video tadi? Tuliskan. Nanti dikumpulkan sama dengan evaluasi terakhir. Aku kasih waktunya 5 menit. Ada berapa rotinya tadi? 3. Coklat, keju, dan kelapa. Iya, coklat, keju, dan kelapa. Jadi kalau misalnya coklat kamu misalkan supaya dia mempunyai 3 huruf, coklat, keju, dan kelapa itu berarti mempunyai hurufnya masing-masing. Coklat apa? Iya. Keju? Iya. Kemudian kelapa? Nah, harganya ada tadi kan? Ada. Kemudian permasalahan yang muncul di situ siapa? Apa? Ibunya bertanya berapakah harga yang dibeli tadi? Iya dah? Iya. Berarti kan itu ada di kehidupan sehari-hari kita ya nak? Nah, ya dari 3 orang anak itu tadi membeli roti yang sama, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Ya, dituliskan di buku catatannya nanti atau di buku latihannya nanti dikumpulkan setelah evaluasi terakhir. Ya, nah kemudian hari ini kita ya tetap mempelajari sistem persamaan linear untuk menyelesaikan ini tadi. Nanti ada lembar kerja
yang berisikan masalah kontekstual di dalam kehidupan sehari-hari Ananda yang dihubungkan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ananda cari X-nya mana, Y-nya mana, Z-nya mana. Ya, permasalahan kontekstualnya itu pagi di LKPD itu nanti di lembar kerja itu nanti tentang roti dan keju tadi lah, roti keju kelapa tadi, roti coklat keju dan kelapa tadi. Ya, sudah siap untuk bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing? Ya. Kalau sudah siap silakan. Kemarin sudah kita bentuk ya, sudah kita bentuk kelompok, sengaja dibuka supaya kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman berganti hari, berganti pula teman kelompoknya. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Ya, teratur, jangan bergeser. Kita sebelah sini tak biar nggak baik, sudah ya? Sudah? Tabung, balok, kukus, dan limas. Ya? Baik. Siapa kelompok tabung? Coba angkat tangan, mana ya kelompok tabung? Nah, kelompok limas? Berarti karena matematika mengajarkan setia, jadi setialah pada kelompok masing-masing. Jangan nanti sudah di tengah-tengah jalan kalian minta pindah kelompok. Ya, baik. Ini LKPD-nya, dengarkan LKPD-nya itu bagi satu orang satu, tapi menyelesaikannya nanti secara berkelompok yang dan yang dikumpul satu. Ya, satu per kelompok. Supaya kalian tidak jauh-jauh kepalanya kalau dibagi satu ya nak ya. Menyelesaikannya tetap dengan cara berdiskusi. Baik. Nah, ya, sudah ya. Nah, kalau sudah, di situ kan ada gambar tuh. Ada gambar apa di situ? Gambar roti. Nah, di bawah gambar roti itu ada permasalahannya kan? Ada. Kalau ada permasalahannya dibaca dulu. Siapa yang harus kalian bisa pecahkan di situ? Siapa? Siapa yang bermasalah di situ? Dio. Benar atau tidak? Iya. Ya, isi di sini. Ya, isi tabelnya dulu ya. Isi tabelnya dulu. Kalau belum diisi tabelnya nggak bisa ke bawah. Ayo Maulana Dili. Misalnya di sini ada permasalahan roti coklat, roti keju, dan roti kelapa. Seandainya kalau roti coklat itu X, coba tulis roti coklat X, coba tulis X, roti coklat X, ada semua. Berarti roti keju? Iya. Perhatikan kalau bilang kalau di sini dari kamar itu
Ada yang mau bertanya lagi sudah? Ada? Tulis nama kelompoknya, kelompok tamu anggotanya siapa, kelompok kubus anggotanya siapa, kelompok apa nih tadi? Balok anggotanya siapa, kelompok limas anggotanya siapa. Hah? Kenapa? Kubus. Ya. Yang ini balok. Tabung, kubus, balok, dan limas. Nah, silakan tulis secara sistematis harus terselesaikan. Jangan sampai kalian sudah membahas variabelnya x, y, dan z, dionnya nggak kelar-kelar masalah dionnya ya, nggak kelar-kelar masalah dionnya gawat. Ya setelah ini nanti jangan jalan-jalan lagi ketika disuruh orang tua atau diminta tolong membelikan sesuatu, menanyakan harga per itemnya, kamu jawab tidak tahu. Ya jangan lagi, bisa dicari. Ya cuma jangan pakai variabel untuk membeli sesuatu seperti mau beli cendol tadi. Mamang cendol beli cendol 2x plus 3y sama dengan 4z, bingung mamangnya. Ya, mentang-mentang mempelajari variabel. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota saya dulu. Saya sendiri Marisa Aryani. Di samping saya ada Monika, dan di samping Monika ada Ana, di samping Ana ada Heru, di samping Heru ada Jesse. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami terlebih dahulu mengeliminasikan persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan persamaan 4. Yang kami eliminasi adalah variabel y. Kemudian eliminasi lagi persamaan 2 dan 3 untuk mendapatkan persamaan 5. Setelah itu, mengeliminasikan nilai x pada persamaan 4 dan 5 untuk mendapatkan nilai z. Eliminasi z pada persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan persamaan ke-6. Eliminasi z pada persamaan 2 dan 3 untuk mendapatkan persamaan ke-7. Lalu, eliminasi y pada persamaan 6 dan 7 untuk mencari nilai x, dan eliminasi x pada persamaan 6 dan 7 untuk mendapatkan nilai y, sehingga diperoleh variabel x, y, z. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Nah, tanya dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Diki Triapianto, saya dari kelompok balok, ingin bertanya, jadi berapakah nilai variabel x, y, dan z? Ya, berapakah nilai variabel x dan y dan z setelah langkah-langkah yang Anda berikan itu? Dapat berarti kan x, y, dan z nya coba berapakah? Nilai x-nya sama dengan 3.000, nilai y sama dengan 4.000, nilai z sama dengan 1.000. Nah, gimana Diki? Cukup. Cukup jelas? X-nya 3.000, Y-nya 4.000, dan Z-nya 1.000. Ada lagi yang mau bertanya ya? Cukup? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, silakan ditutup barisan. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Anda sudah selesai mengerjakan LKPD, dan LKPD itu ada langkah-langkah di dalam menyelesaikannya. Kemudian pembahasannya adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Ya, persamaan linier 3 variabel. Ada pertanyaan tidak dari pemaparan teman-teman kamu yang hasil presentasi, atau dari yang pertanyaan teman-teman kamu yang lain? Cukup jelas? Jelas ya. Kalau sudah cukup jelas, Anda saat ini akan Ibu berikan soal evaluasi, di mana soal evaluasinya terdiri dari 2 soal. Apa soalnya? Soalnya mengenai sistem persamaan linier 3 variabel yang baru kamu pelajari tadi. Jadi masalah-masalah kontekstual yang ibu buat dalam soal evaluasi yang harus Anda kerjakan secara
secara mandiri. Artinya, walaupun Ananda duduk berkelompok, tapi mengerjakannya secara sendiri-sendiri. Bisa ya? Bisa. Yang sudah dapat soalnya, silakan dilihat soalnya, dibaca dulu dari soal nomor 1, lalu nanti dimulai dikerjakan. Sudah dapat soalnya masing-masing? Ya. Setelah dilihat soalnya ada 2 soal. Dari awal nomor 1, nomor 2 itu dikerjakan secara mandiri, boleh berbisik ke kiri kanan, tapi bukan itu dikerjakan secara bersama atau menyaring jawaban teman. Ya, jangan lupa tuliskan nama di halaman pertamanya, nama Ananda. Ya, hanya buat namanya saja boleh. Silakan dikerjakan, ibu kasih waktunya 5-10 menit. Baik, kalau sudah silakan perwakilan dari kelompoknya masing-masing mengumpulkan jadi satu untuk dikumpulkan ke depan. Tulis namanya, jangan lupa namanya nanti dikasih nama baru. Ya, perwakilan dari kelompoknya masing-masing silakan kumpulkan ke depan. Sini, Eka. Yang belakang sudah. Ya. Evaluasi sudah Anda kerjakan. Nah, dari LKPD dan evaluasi kita masih tetap membahas masalah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sekarang coba Anda ambil kesimpulan apa sih yang kita pelajari hari ini? Apa sih sistem persamaan linear 3 variabel itu? Siapa yang mau menyampaikan atau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, siapa dulu? Maulana dulu boleh. Persamaan linear 3 variabel adalah persamaan yang dimiliki 3 variabel atau huruf dengan pangkat tertinggi 1. Untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel dengan cara eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel dari persamaan 1 dan 2, sehingga terbentuk persamaan linear 3 variabel. Bahwa bisa dieliminasikan kembali untuk mendapatkan dengan variabel masing-masing. Ya. Ya, persamaan linear 3 variabel itu adalah persamaan linear yang terdiri dari 3 variabel dengan pangkat tertinggi 1. Ya, ingat-ingat persamaan linear itu selalu berpangkat 1. Ya, dengan cara eliminasi disimpulkan bahwa dieliminasikan dulu dari persamaan pertama, berikut dan sampai selesai harus menggunakan cara yang sama. Ada lagi kan? Baik, Naura silakan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari kelompok kami menyelesaikan persamaan linear 3 variabel dengan cara
dapat dilakukan dengan cara mengeliminasi persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan persamaan 3 yang berbentuk persamaan linear 2 variabel. Apabila sudah berbentuk persamaan 2 variabel, barulah dapat dieliminasi untuk mendapatkan nilai variabel y, x, y, dan z. Ya, jadi persamaan linear 3 variabel itu sasarannya kita harus mencari komponen atau nilai masing-masing dari variabel yang dicari. Kalau 3 variabel berarti 3 variabel yang dicari ya 3-3 x, y, dan z. Ya, baru nanti kalian bisa menerapkan ini ke masalah kontekstual yang sering Ananda temui di kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Bagaimana perasaan Ananda saat ini? Belajar hari ini bagaimana perasaannya? Benar kan? Lebih enak belajar secara kelompok atau tidak? Lebih enak berkelompok ya. Jadi kalian bisa berkolaborasi, menyampaikan pendapat Ananda di timnya masing-masing. Ya, tidak ada Ananda yang tinggal duduk diam saja. Ya, kalau begitu untuk pembelajaran berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi mengenai program linier. Apa? Program linier. Silakan Ananda baca-baca materi mengenai program linier. Ya, silakan Ananda baca-baca di rumah untuk pertemuan berikutnya mengenai program linier. Baik. Supaya kalian semakin cinta matematika, ada hubungannya cinta matematika dengan tanda tambah, kurang, bagi, dan kali. Ya, dengarkan yang Ibu katakan. Ya, dosa jangan ditambah, amal jangan dikurangi, cinta jangan dibagi, hidup hanya satu kali. Ya, demikian pembelajaran kita hari